Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami tim Ayu Media Indonesia. Kali ini kita akan membuatkan sebuah tutorial atau menjelaskan tentang tata cara untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Nah, jika teman-teman sekalian sekarang posisinya kelas 12, maka mulai dari bulan Desember ini teman-teman semua harus benar-benar memahami bagaimana tata cara atau persiapan untuk kita bisa masuk ke perguruan tinggi negeri impian kita, baik itu perguruan tinggi negeri umum maupun perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Nah, untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu, untuk khusus di Indonesia itu ada tata cara tersendiri ya, beda dengan masuk perguruan tinggi negeri, beda dengan masuk perguruan tinggi swasta. Nah, untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri itu ada jalur yang namanya jalur akademik prestasi, ada juga jalur ujian tulis, ada juga jalur yang ketiga yaitu kombinasi antara prestasi akademik dan juga jalur ujian tulis. Yang pastinya kita harus menargetkan untuk kita bisa masuk ke perguruan tinggi negeri impian kita atau perguruan tinggi yang dalam kategori perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Karena yang pastinya pembelajaran di perguruan tinggi negeri dengan kampus terbaik di Indonesia dengan perguruan tinggi swasta itu pasti akan berbeda dari segi pembelajarannya dan sistem untuk mencapai gelar sarjananya. Nah, kita akan menjelaskan beberapa tata cara untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, baik itu perguruan tinggi negeri umum maupun perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu jenis dari perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Jadi perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia itu bisa kita kategorikan menjadi 3 jenis perguruan tinggi. Yang pertama itu adalah perguruan tinggi umum atau PTN umum, dan yang kedua itu adalah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri PTKIN negeri atau perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dan yang ketiga itu adalah perguruan tinggi kedinasan atau perguruan tinggi ikatan dinas. Contohnya seperti STPDN, STAN, dan perguruan tinggi ikatan dinas lainnya. Nah, kita dari tim Ayu Media Indonesia membuat tutorial ini terkhusus untuk teman-teman yang mungkin belum memahami bagaimana tata cara masuk perguruan tinggi negeri. Kita akan masuk yang pertama yaitu sebenarnya apa sih bedanya universitas, institut, sekolah tinggi, dan politeknik maupun akademik. Kita akan bahas satu persatu. Nah, secara umum di Indonesia itu perguruan tinggi itu terbagi menjadi 4 jenis ya, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik. Dari keempat jenis ini adalah perguruan tinggi yang nanti akan menghasilkan baik itu nanti ada D2, D3, dan S1. Cuma nanti yang memiliki perbedaan dari keempat ini yaitu dari jenis fakultasnya. Nah, untuk universitas itu fakultasnya itu pilihan banyak ya. Universitas memiliki rumpun ilmu paling banyak. Rumpun ilmu tadi dibagi melalui berbagai fakultas. Universitas juga membagi pendidikan mereka dalam 2 jenis yaitu akademik dan vokasi. Nah, kalau institut itu berfokus pada teknologi ya, seperti teknologi industri, teknologi elektro, teknologi kelautan. Jadi untuk institut ini lebih spesifik pada fokus pembelajaran di kuliahnya itu terkait dengan teknologi. Nah, kalau untuk sekolah tinggi ini adalah sekolah tinggi yang dia fakultasnya terdiri hanya 1 fakultas saja. Beda dengan universitas yang memiliki banyak fakultas. Nah, yang keempat itu adalah politeknik. Politeknik ini hampir sama dengan sekolah tinggi,
Hanya saja mereka tidak menyelenggarakan pendidikan akademis dan lebih berfokus pada pendidikan vokasi. Karena tujuan dari politeknik ini adalah untuk mencetak lulusan yang siap terjun ke dunia kerja. Kalau SMA sederajat, ini politeknik ini bisa kita samakan seperti SMK ya. Jadi sebelum tamat SMK, siswa-siswa itu bisa langsung bekerja ya. Begitu juga dengan politeknik. Jadi untuk anak-anak SMK itu bisa dicenderungkan untuk memilih politeknik negeri ya di setiap provinsi masing-masing. Nah, kita akan membahas untuk perguruan tinggi berdasarkan pengelolaannya. Nah, kalau perguruan tinggi negeri itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri itu dikelola oleh Kementerian Agama. Bedanya kalau yang pertama tadi PTN umum dan yang kedua ini adalah PTKIN atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, untuk PTK ini adalah perguruan tinggi kedinasan yang dikelola oleh pemerintah selain Dinas Pendidikan Nasional, yaitu seperti kementerian-kementerian yang ada di Indonesia. Kalau seumpamanya dia STAN itu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu dikelola oleh Kementerian Keuangan. Nah, untuk PTS ini adalah perguruan tinggi swasta yang dikelola oleh pihak swasta ya, atau pihak kampus itu sendiri, tidak ada kaitannya dengan kepemerintahan. Begitu juga dengan PTKIS, perguruan tinggi keagamaan Islam swasta yang dikelola oleh pihak swasta. Nah, kita akan cari tahu jenis perguruan tinggi pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, untuk panitia seleksi untuk kita bisa masuk ke perguruan tinggi negeri itu terbagi menjadi 3 secara umumnya, yaitu untuk kita bisa masuk ke perguruan tinggi negeri umum itu panitia penyelenggaranya adalah LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Nah, kalau untuk perguruan tinggi agama, itu lembaga penyelenggara seleksinya itu adalah SPAN PTKIN, Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau yang disingkat menjadi SPAN PTKIN. Nah, untuk dia perguruan tinggi ikatan dinas atau perguruan tinggi kedinasan, itu biasanya penyelenggaranya adalah kementerian yang berkaitan dengan perguruan tinggi ikatan dinasnya itu. Contoh tadi yang sudah kita sampelkan adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, itu penyelenggaranya adalah Kementerian Keuangan. Nah, secara umumnya untuk jalur masuk kita bisa masuk ke perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, itu kita bisa bagi menjadi 10 jalur ya. Yang pertama itu ada jalur prestasi akademik, itu nanti ada di 3 urutan teratas, yaitu Senam PTN, SPAN PTKIN, Senam PTN. Dan jalur seleksi atau ujian tulis itu dia ada di SBMPTN nomor 4, UMPTKIN nomor 5, dan nomor 6 SBMPM. Nah, untuk nomor 7 dan nomor 8 ini adalah jalur seleksi dengan sistem prestasi akademik dan juga dengan sistem seleksi ujian tulis. Begitu juga dengan SM atau seleksi mandiri, ini ujian tulis tapi tidak berhubungan dengan prestasi akademik. Nah, kalau untuk seleksi PTS ini lebih cenderung tidak terlalu ketat seleksinya karena memang dia perguruan tinggi swasta. Nah, kita akan bisa mengelompokkan dari ke-10 jalur ini itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama tadi, yang di atas tadi ya, ada Senam PTN, SPAN PTN, dan Senam PM. Ini adalah jalur masuk prestasi akademik dengan menggunakan prestasi akademik atau diambil dari nilai rapot. Atau di tahun-tahun sebelumnya ini jalur ini sering kita kenal menjadi jalur undangan. Nah, jalur masuk prestasi akademik ini memang tingkat kelulusan siswa yang mendaftar itu berdasarkan dari nilai akademik terbaiknya atau nilai rapot yang diupload oleh sekolah. Makin tinggi nilai rapot dari setiap siswa yang didaftarkan, itu peluang masuknya akan lebih tinggi, sehingga jalur masuk prestasi akademik ini adalah jalur yang paling termudah karena tidak merepotkan si siswa pendaftar. Karena untuk pendaftaran itu dilakukan oleh pihak sekolah, baik itu operator sekolah maupun guru BK, yang mengupload data-data kita dan yang mengupload nilai rapot kita itu adalah pihak sekolah. Tugas kita nanti hanya tinggal mengisikan pilihan
kampus dan pilihan jurusan atau prodi yang akan kita ambil. Jadi silahkan untuk teman-teman kelas 12 yang ingin masuk dalam jalur masuk prestasi akademik atau jalur undangan, silahkan hubungin pihak sekolah untuk bisa mendaftarkan nama kita menjadi salah satu bagian dari jalur senam PTN, SPAN PTKIN maupun senam PN. Nanti kita tinggal meminta login kita untuk masuk ke dalam akunnya LTMPT atau masuk ke dalam akunnya SPAN PTKIN atau masuk dalam akunnya senam PN, dan kita akan melengkapi data pilihan kampus dan juga data pilihan jurusan atau prodi. Nah, jika kita tidak lulus di jalur prestasi akademik atau jalur nilai rapot, kita bisa masuk ke jalur yang kedua, yaitu jalur masuk dengan menggunakan hasil ujian. Nah, jalur ini seperti SBMPTN, UMPTKIN, dan SBMPM. Jadi, jika kita tidak memiliki peluang karena tidak masuk dalam siswa eligible atau siswa yang direkomendasikan sekolah untuk masuk ke dalam jalur prestasi akademik, maka mau tidak mau kita harus masuk melalui jalur ujian tulis, yaitu SBMPTN, UMPTKIN, dan SBMPM. Nah, jalur masuk yang ketiga itu adalah gabungan antara prestasi akademik ditambah dengan hasil ujian. Nah, ini contohnya adalah tadi seleksi kedinasan dan jalur PBSB atau program beasiswa santri berprestasi. Ini bisa kita detailkan lagi seperti ini dia contoh. Nah, ini tadi yang saya sampaikan jalur masuk prestasi akademik, yaitu dengan 3 jalur ini. Jadi 3 jalur ini, senam PTN, SPAN PTKIN, dan senam PM, ini adalah jalur yang berpatokan hanya pada nilai rapot atau juga bisa ditambah dengan hasil dari prestasi-prestasi kita seperti sertifikat-sertifikat kita menang dari lomba. Karena ini akan berpengaruh, dia walaupun dia nilainya tinggi di rapot tetapi tidak memiliki sertifikat-sertifikat menang lomba, itu akan cenderung bisa dikalahkan oleh siswa yang dia memiliki nilai rapot tinggi dan juga dia memiliki prestasi yang cukup banyak. Nah, jalur yang kedua yaitu jalur dari hasil ujian, itu bisa kita ambil melalui jalur SBMPTN, UMPTKIN, SBMPN, dan SM atau seleksi mandiri. Jadi keempat jalur ini adalah penentuan kelulusan berdasarkan dari hasil nilai ujian yang diujikan kepada kita. Nah, untuk SBMPTN tahun 2021 kemarin, ini sistem ujiannya adalah offline. Langsung datang ke kampus dan melakukan ujian di kampus yang telah ditetapkan. Untuk UMPTKIN ini tahun 2021 kemarin itu masih online dengan menggunakan aplikasi SSE UMPTKIN. Bisa dilakukan ujian menggunakan HP Android atau juga bisa dilakukan ujiannya dengan menggunakan laptop. Gabungan antara jalur prestasi akademik dan jalur ujian, yaitu seleksi kedinasan, PBSB, program beasiswa santri berprestasi, dan juga jalur seleksi PTS. Karena perguruan tinggi swasta ada yang menerapkan sistem diambil dari nilai akademiknya dan juga diambil dari hasil ujian tulisnya, tetapi lebih cenderung untuk seleksi PTS perguruan tinggi swasta ini tidak terlalu sulit dan tidak terlalu repot ya. Nah, untuk teman-teman sekalian, seluruh siswa yang ada di Indonesia, terkhusus yang kelas 12 yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, kita dari tim Ayo Media Indonesia mengajak bergabung kepada teman-teman semua, karena di Ayo Media Indonesia ini kita akan melakukan bimbingan untuk masuk PTN dan PTKIN dan juga PTK perguruan tinggi kedinasan, dan kita juga ada program webinar yaitu pelatihan kemahasiswaan khusus untuk para siswa-siswa kelas 12 yang berhasil masuk ke kampus dan dinyatakan menjadi mahasiswa baru. Nanti kita akan bimbing terkait dengan bagaimana meningkatkan kompetensi menjadi seorang mahasiswa, dan kita juga akan memiliki grup untuk diskusi mahasiswa. Jadi kita memiliki grup 600 grup se-Indonesia terkait dengan kemahasiswaan. Nanti kita bisa berdiskusi di grup tersebut, dan kita juga bisa memberikan bantuan konsultasi terkait dengan tugas-tugas kampus.
Ini contoh dari grup-grup yang kita kelola. Jadi kita memiliki 600 grup, baik itu tadi perguruan tinggi negeri umum, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, perguruan tinggi kedinasan, maupun perguruan tinggi swasta. Nah, ini ada contoh. Di sini ada calon mahasiswa baru 34 IAIN Salatiga, ada 13 Tain Sultan AB, ada IAIN Batu Sangkar, ada UIN Bengkulu, ada UIN Antasari, ada IAIN Kediri, dan seluruh kampus yang ada di Indonesia, baik itu PTN maupun PT KIN. Nah, untuk yang contoh yang PTN ini ada UGM di sini. Di sini ada juga UNS. Di sini ada WLM, dan juga masih banyak lagi ya. Di sini ada contoh, di sini ada Pekanstan ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Di sini ada UTM, ini ada UINRIL Lampung. Nah, jadi kita bisa berkonsultasi terkait dengan bagaimana tata cara masuk perguruan tinggi negeri, dan juga nanti jika sudah lulus di perguruan tinggi negeri, kita juga bisa membantu teman-teman semua dalam kegiatan webinar atau pelatihan kemahasiswaan, diskusi kemahasiswaan, dan tugas-tugas kampus. Nah, untuk seluruh tutorial-tutorial yang kita buat terkait dengan bagaimana tata cara masuk perguruan tinggi negeri, bagaimana tata cara pendaftarannya, bagaimana tata cara melihat kelulusannya, bagaimana tata cara daftar ulangnya, bagaimana tata cara menjadi mahasiswa yang baik, itu bisa dilihat di channel YouTube kita, yaitu Ayo Media Indonesia. Di sini di channel ini kita sudah mengupload puluhan video terkait dengan tips trik bagaimana masuk perguruan tinggi negeri, bagaimana cara menjadi mahasiswa yang baik, bagaimana tata cara meningkatkan kompetensi mahasiswa, dan video-video tips trik lainnya. Sampai tadi video-video untuk jalur masuknya. Di sini ada contoh ujian ulangan UMPTGIN. Di sini ada juga unduh sertifikat hasil UTBK SBMPTN. Di sini para pejuang UMPTGIN tahun 2021 berkumpul semua di dalam grup kita. Dan di sini ada seperti cerita dan pengalaman ujian SSC UMPTGIN. Biasanya yang bercerita ini adalah siswa yang sudah ujian di hari-hari pertama, sehingga dia menceritakan bagaimana pengalamannya di ujian hari pertama, sehingga bisa menjadi antisipasi untuk teman-teman kelas 12 yang akan ujian di hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Intinya bisa belajar dari pengalaman yang mereka sudah alamin. Nah, ini juga di sini ada simak tips dan trik ujian SEUMPTKN dari siswa yang sudah melakukan ujian di hari pertama. Jadi cukup banyak video-video yang juga kita upload. Di sini juga nanti ada video tentang PBSB ya, program beasiswa santri berprestasi. Di sini lengkap untuk tutorialnya. Jadi silahkan bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, nanti bisa menghubungi kita di WA di 0858 3000 9928. Nanti akan kita masukkan ke dalam grup-grup kita sesuai dengan keinginan dari teman-teman semuanya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Selebihnya silahkan, jika video ini bermanfaat bisa like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.